can't we just stay in? 'Cause in this kind of weather. Halo, namaku Farhanisa Bagila. Aku Dina Puswardani. Halo, perkenalkan nama saya Kaliana Nirmala. Nama saya Alfred Meliana. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran kooperatif dengan menggunakan model Picture and Picture. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran berdasarkan paham konstruktivisme. Pembelajaran kooperatif ini menekankan materi pelajaran untuk saling membantu, saling berdiskusi, dan mampu menyampaikan argumentasi terkait pengetahuan yang mereka kuasai. Selain itu, pembelajaran kooperatif ini sangat sesuai untuk mengembangkan keterampilan pada siswa atau pengetahuan pada siswa. Nah, pembelajaran kooperatif ini menggunakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai kelompok kecil dalam bekerja sama dengan kemampuan tingkat yang berbeda-beda. Selanjutnya terdapat karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama, penghargaan kelompok. Keberhasilan kelompok didasarkan pada penciptaan hubungan antara individu satu dengan individu lain dalam satu kelompok. Dengan saling mensupport dan saling membantu akan menciptakan keberhasilan dalam satu kelompok. Lalu yang kedua, pertanggungjawaban individu. Hal ini tergantung pada setiap individu, di mana dalam setiap pengerjaan tugas dapat dilihat individu tersebut bertanggung jawab dalam tugasnya atau tidak. Lalu yang ketiga, kesempatan yang sama untuk berhasil. Dalam metode ini tentunya setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu hasil belajar akademik. Pembelajaran kooperatif bertujuan meningkatkan pemahaman dan prestasi akademik melalui kolaborasi, seperti diskusi kelompok dan saling berbagi ide memungkinkan siswa dalam memahami materi lebih dalam. Yang kedua yaitu penerimaan terhadap perbedaan individu. Melalui kerja kelompok, siswa belajar menghargai keberagaman karakter, latar belakang, dan kemampuan individu. Hal ini dapat membangun sikap inklusif dan toleransi. Yang ketiga yaitu perkembangan keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif mendorong komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian konflik secara efektif yang menjadi bekal penting dalam kehidupan sosial mereka. Nah, selanjutnya kita sudah memasuki macam-macam metode pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu ada metode pembelajaran jigsaw. Nah, metode pembelajaran ini membagi materi pembelajaran menjadi beberapa bagian. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari satu bagian dari materi. Setelah itu, anggota dari semua kelompok yang mempelajari bagian yang sama berkumpul untuk mendiskusikan dan memahami materi tersebut sebelum kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan informasi yang telah dipelajari. Contoh penerapannya yaitu dalam pelajaran sejarah. Setiap siswa mempelajari satu tokoh atau peristiwa penting. Setelah mempelajari, mereka bergabung dengan siswa lainnya atau kelompok lainnya yang mempelajari topik yang sama untuk didiskusikan, lalu kembali ke kelompok asal untuk berbagi pengetahuan. Selanjutnya yaitu Group Investigation atau GI. Metode GI ini mengajak siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil menyelidiki topik tertentu secara mendalam. Mereka melakukan penelitian, mengeksplorasi informasi, dan mempresentasikan hasil temuan mereka di depan kelas. Contoh penerapannya yaitu seperti dalam mata pelajaran sains atau mata pelajaran IPA. Siswa membentuk kelompok untuk menyelidiki konsep ekosistem. Masing-masing kelompok memilih satu jenis ekosistem, misalnya hutan. Dan lalu mereka melakukan penelitian untuk memahami ciri khas seperti flora, fauna, dan interaksi yang terjadi. Lalu hasil penelitian mereka dipresentasikan di depan kelas. Metode selanjutnya atau metode yang ketiga yaitu adalah metode snowball drawing. Dalam metode ini, siswa mulai dengan menjawab pertanyaan dan membuat catatan pada selembar kertas.
Setelah itu, kertas tersebut digulung dan dilempar ke siswa lainnya. Setiap siswa kemudian membuka kertas yang diterima, lalu dibaca dan dapat menambahkan informasi ataupun bisa menambahkan jawaban atau menjawab sebuah pertanyaan. Contoh penerapannya yaitu seperti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Guru dapat membuat pertanyaan tentang kosakata baru. Setiap siswa menuliskan satu jawaban dan melemparkan kertas tersebut ke teman lainnya untuk diisi. Setiap siswa kemudian menerima kertas dan menambahkan informasi sampai semua siswa telah berkontribusi. Metode yang keempat yaitu metode Teams Game Tournament atau TGT. TGT menciptakan suasana kompetisi di antara kelompok belajar. Siswa dibagi menjadi tim dan setiap tim harus mempersiapkan diri untuk dapat berkontribusi atau dapat berkompetisi dalam permainan atau kuis berdasarkan materi pelajaran yang telah dipelajari. Contoh penerapannya yaitu dalam pembelajaran matematika. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setelah periode belajar mereka mengikuti kuis sebanyak beberapa bab. Tim yang memperoleh nilai tertinggi di setiap bab berhak mendapatkan penghargaan. Metode yang kelima yaitu adalah metode Picture and Picture. Nah, metode ini itu menggunakan gambar atau visualisasi untuk dapat membantu siswa dalam memahami sebuah konsep atau materi. Siswa diminta untuk membuat gambar atau diagram yang menunjukkan hubungan antar konsep-konsep yang dipelajari. Contoh penerapannya yaitu seperti dalam mata pelajaran biologi tentang fotosintesis. Siswa diminta menggambar diagram yang menunjukkan proses fotosintesis, termasuk komponen yang terlibat seperti air, cahaya matahari, dan karbon dioksida, dan bagaimana hubungan antar elemen tersebut. Model pembelajaran tipe Make a Match. Model pembelajaran kooperatif ini menuntut siswa untuk mencari pasangan antara soal dan jawaban yang sebelumnya dibuat oleh pendidik. Namun, terdapat batas waktu untuk menyelesaikannya agar tercipta kerjasama antar siswa sehingga mampu menyelesaikannya secara kooperatif. Model pembelajaran Think Pair Set. Model pembelajaran kooperatif ini mengedepankan siswa untuk berperan aktif dengan teman sekelompoknya dalam berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dengan itu, model pembelajaran ini dituntut untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah dan harus mampu mencari jawabannya. Model pembelajaran tipe Number Heads Together. Model pembelajaran ini melibatkan siswa secara aktif dan melatih siswa dalam proses pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini menekankan siswa untuk mencari, mengolah, dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Model pembelajaran tipe STAD. Model pembelajaran tipe STAD ini menekankan antara aktivitas dan interaksi siswa untuk saling membantu dan saling memotivasi dalam proses pembelajaran. Dengan itu, agar mencapai hasil prestasi yang maksimal. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu meningkatkan model pembelajaran kooperatif. Di sini, siswa akan lebih termotivasi dalam pembelajaran kelompok dan lebih terlibat juga bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan sosial. Melalui kerja kelompok, siswa belajar untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan menghargai perbedaan pendapat dari setiap anggota kelompoknya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam kelompok, siswa ini akan saling bertukar pikiran dan ide, sehingga membuat mereka lebih berpikir secara kritis dan mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Beberapa siswa ini mempunyai rasa malu atau kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya. Dengan adanya pembelajaran kooperatif ini, bisa merubah siswa lebih percaya diri. Selanjutnya yaitu kekurangan dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama. Pembelajaran kooperatif ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain, karena melibatkan diskusi dan koordinasi setiap antar kelompok. Yang kedua yaitu keterlibatan pengajar. Guru memerlukan persiapan dan pengalaman yang matang untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif yang baik untuk memastikan siswa lebih berpartisipasi aktif. Yang ketiga yaitu siswa yang mendominasi. Dalam setiap kelompok, kemungkinan terdapat beberapa siswa yang lebih dominan dan menguasai diskusi dan bergantung pada anggota yang lebih aktif. Juga pandai hingga mengurangi kesempatan untuk berkembang secara individu.
Yang keempat atau yang terakhir yaitu kemungkinan terjadi konflik. Bisa saja terjadi perbedaan pendapat atau ide antar anggota kelompok yang tidak bisa dikelola dengan baik, maka hal itu dapat menghambat proses pembelajaran. Saya akan menjelaskan kekurangan dari metode pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kekurangan membutuhkan waktu yang lama. Solusi ini harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Jadi, guru perlu merancang pembelajaran dengan baik, mengikuti alokasi waktu, tujuan pembelajaran, ataupun pembagian tugas kelompok secara jelas. Yang kedua, yaitu kekurangan kelemahan mengajar. Solusi ini dilakukan dengan penguasaan teknik fasilitas dengan melakukan teknik bertanya, yakni guru perlu menguasai cara mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong diskusi dan pemikiran kelas bagi peserta didik. Kekurangan yang selanjutnya yaitu siswa mendominasi. Nah, solusinya yaitu dengan memberikan tugas secara bergiliran dan memastikan setiap siswa memiliki peran profesional. Nah, untuk selanjutnya yaitu kekurangan terjadinya konflik. Nah, itu kita dapat memberikan solusi dengan menetapkan aturan kerjasama, memfasilitasi diskusi secara adil, dan mendorong komunikasi yang dapat menghargai pendapat semua anggota. Baik, nah sekarang Ibu bertanya, sudahkah kalian membaca teks eksplanasi dari surat kabar yang kemarin Ibu tugaskan? Ya, sudah. Nah, kalau menonton video tentang fenomena alam atau fenomena sosial sudah ditonton semuanya? Sudah? Iya, bagus. Nah, bagaimana penggunaan bahasa dalam video tersebut? Ya, Firly, silahkan. Ya, benar sekali ya. Jadi, bagus kalian sudah membacakan apa yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang, silakan kalian mengamati video yang akan Ibu tonton. Baik, sekarang kelompok siapa yang bisa menyampaikan apa yang kalian amati berdasarkan video tersebut? Ya, silakan kelompok gempa. Ya, tentang banjir di Jember. Nah, ada lagi kelompok yang mau menyampaikan apa yang didapatkan dari video tersebut? Ya, masih dari kelompok gempa. Ya, ini merupakan pertanyaan untuk kelompok mudik ya. Ya, silakan kelompok mudik bisa dijawab. Iya, silakan. Ya, benar sekali ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan gambar ya ke kelompok kalian. Kamu dalam kelompokmu silahkan mengurutkan gambar sesuai dengan urutan yang benar. Kemudian nanti kalian akan mengunjuk satu perwakilan dari kelompokmu untuk menempelkan gambar ke styrofoam. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompokmu. Ibu ulangi sekali lagi, silahkan kamu unjuk satu perwakilan kelompokmu untuk menempelkan gambar yang telah kalian urutkan ke styrofoam. Bisa dipahami? Bisa ya, silahkan. Kelompok banjir sudah selesai menempelkan gambar yang sudah mereka buatkan. Bolehkah disampaikan ke kalian yang baru saya di sini merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Karena tidak sebelumnya karena yang pertama adalah gambar kami yang kedua asasnya dengan sebenarnya. Oke, bagus ya. Kelompok banjir sangat bagus membuktikan dengan tepat dengan diapresiasinya. Ini saya sangat senang Ibu melihat kalian sudah menjalin komunikasi dan juga kolaborasi dengan kelompoknya dengan baik. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini nanti silahkan kamu menuliskan teks eksplanasi sesuai dengan gambar yang sudah kalian urutkan tadi. Namun, mengerjakannya ini harus secara mandiri.
Sekarang saya lihat semua teknik eksplorasi yang sudah mereduksi itu sudah membuat konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Sekarang kamu akan ibu arahkan untuk mengganti teks eksplanasi kamu dengan teks eksplanasi kelompok yang lain. Silahkan. Kamu pindah ke kelompok yang lain untuk mengganti teks eksplanasi kamu, berikutnya juga dengan kelompok yang lain. Silahkan. Ibu mau menguji kalian dengan memberikan surat evaluasi. Silakan dikerjakan, tuliskan nama. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit komentar mengenai pembelajaran physical education. Jadi menurut saya pembelajaran physical education ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Karena dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, salah satunya yaitu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan menggunakan gambar-gambar yang menarik dan relevan, dengan materi yang menarik bisa membuat siswa lebih aktif dan meningkatkan rasa antusiasme di dalam kelas. Contohnya seperti dalam pembelajaran teks deskripsi, guru memberikan serangkaian gambar yang kemudian siswa diminta untuk menyusun gambar yang diberikan oleh guru dan membuat teks deskripsi dari setiap gambar yang telah diberikan. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar tentang unsur-unsur teks deskripsi, tetapi siswa juga berlatih untuk mengamati dan menggunakan bahasa yang tepat untuk mendeskripsikan sesuatu benda. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan kelompok kami tentang pembelajaran kooperatif menggunakan model picture and picture. Menurut kelompok kami ini, model picture and picture mempermudah siswa untuk memahami dan menangkap sebuah informasi karena dilengkapi dengan sebuah gambar. Dengan adanya gambar ini, tentunya akan membuat siswa lebih mengingat pembelajaran ataupun informasi yang sebelumnya disampaikan. Akan mewawancarai seorang guru SMA dari SMA 1 Pujer Bondowoso. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa? Oke, selamat sore Mbak. Saya Rian Sendiri dari SMA Negeri 1 Pujer. Dan saat ini Bu Reni mengajar di kelas berapa ya? Saya mengajar di kelas 10 pembelajaran bahasa Indonesia. Baik. Karena ada pertanyaan yang saya tanyakan terkait dengan pembelajaran, apakah boleh langsung saja ya? Silakan boleh. Baik. Yang pertama, apakah metode pembelajaran picture and picture ini sesuai dengan semua pembelajaran di sekolah? Baik. Saya jawab untuk picture and picture ini sudah sesuai karena karakteristik metode itu yaitu aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik saya. Karena dalam metode apapun yang saya ketahui itu selalu menekankan keaktifan anak, keaktifan peserta didik dalam setiap proses pembelajarannya, gitu. Lalu apakah ada kendala saat menggunakan metode pembelajaran picture and picture ini? Tentu saja ada kendala juga karena metode picture and picture ini memerlukan waktu yang lama dalam pembelajaran karena persiapan yang masih kurang begitu matang untuk menggunakan metode picture and picture ini, dan juga fasilitas dan alat yang masih kurang memadai, Mbak. Persiapan kurang matang ini apakah ada
ada cara yang mengatasi, menurut Mbak ini sendiri apakah ada cara dalam mengatasi permasalahan itu? Menurut saya pasti ada untuk persiapan kekurangan ini. Jadi saya sebagai guru itu harus memerlukan banyak waktu juga untuk persiapan bagaimana cara saya menggunakan metode picture and picture ini dalam pembelajaran saya di kelas. Seperti itu. Dan itu kan mempengaruhi siswanya dalam memahami pembelajaran. Iya, pastinya gitu. Ya, baik. Lalu bagaimana jika mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan metode pembelajaran picture and picture ini? Untuk mengukur kemampuan siswa dalam picture and picture ini biasanya saya menggunakan rubrik penilaian, yang dimana rubrik penilaian ini ada melalui observasi, melalui diskusi kelompok dan portofolio yang sudah dikerjakan oleh peserta didik saya. Seperti itu. Berarti itu sebagai evaluasi siswa dalam memahami pelajaran itu ya? Iya, sebagai evaluasi saya juga, evaluasi bagaimana siswa saya sudah mengerti atau belum dalam pembelajaran yang sudah saya berikan. Permisi Kak, atas nama siapa ya? Saya Alfika Roma. Saya Restiana Anggiwijaya. Dari fakultas apa dan prodi apa? Saya dari FKIP prodi PBSI. Sama dari FKIP prodi PBSI. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai metode pembelajaran. Menurut kalian, apakah metode picture and picture ini maksimal dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, metode picture and picture itu bisa maksimal dalam pembelajaran karena kan siswa itu seperti yang sudah saya alami pas SMA, siswa itu kan bisa melihat visualnya langsung, bisa melihat bentuknya langsung seperti itu. Jadi bukan hanya dalam teks gitu. Jadi bisa paham, bisa lebih paham. Lalu menurut Kak Resti gimana? Kalau menurut aku selebihnya sama seperti apa yang dikatakan Kak Alfika, karena siswa itu dapat memvisualisasikan gambar itu secara langsung. Jadi siswa dapat berpikir kritis apa yang sudah disajikan oleh pendidiknya itu bagaimana, seperti itu. Lalu pertanyaan keduanya nih Kak, apakah terdapat kesulitan dalam metode pembelajaran picture and picture ini? Sepengalaman saya, iya. Kadang kan gambarnya itu yang dikasih oleh pendidik itu kurang jelas seperti itu. Lalu juga kadang siswanya itu tidak tahu itu gambar apa, seperti itu. Lalu untuk Kak Resti, kalau menurut saya juga kekurangannya, terlebihnya juga sama. Juga tidak semua siswa itu dapat memahami secara gimana ya? Secara langsung gitu. Iya, kayak secara langsung itu gambarnya seperti apa. Soalnya yang namanya metode picture and picture ini kan hanya gambar gitu. Iya, hanya gambar dan deskripsinya mungkin hanya sedikit. Jadi tidak semua siswa itu dapat langsung memahami. Iya. Intinya kurang jelas seperti itu ya Kak. Iya. Dan untuk kadang kan ada juga objek yang susah untuk divisualisasikan seperti itu. Oh iya, setuju. Iya. Baik, mungkin terima kasih untuk jawabannya ya Kak, atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.